Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ali Tamrin MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah kelas PS2A, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Aprilia Eka Fernanda, 2. Dimas Ayu Anastasia, 3. Herdina Cindy Lestari, 4. Nafisyatul Laili Witness Agustina, 5. Tabina Fidelia Putri Hadi akan menjelaskan materi tentang syirkah. Adapun topik-topik yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian syirkah, 2. Landasan hukum syirkah yang akan disampaikan oleh Aprilia, 3. Macam-macam syirkah, 4. Syarat dan ketentuan syirkah yang akan disampaikan oleh Nafisatul, 5. Implementasi syirkah pada bank syariah yang akan disampaikan oleh Tabina, 6. Kajian syirkah musahamah, 7. Kajian mutanakhisah yang akan disampaikan oleh Dimas Ayu, 8. Implementasi syirkah mutanakhisah pada bank syariah yang akan disampaikan oleh Herdina Cindy. Pengertian syirkah. Secara bahasa, syirkah berarti al-iktilat, percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Pengertian syirkah menurut para ulama. Yang pertama, ulama Hanafiyah. Syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Yang kedua, ulama Malikiyah. Syirkah adalah izin untuk mendayagunakan atau tasyaruf harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya. Namun, keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasyaruf. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah. Syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Yang keempat, ulama Hanabilah. Syirkah adalah perhimpunan hak atau kewenangan pengolahan harta tasyaruf. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Landasan hukum syirkah. Landasan hukum syirkah yang pertama yaitu Al-Quran. Landasan perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran surat Syad ayat 24 dan surat Al-Isra ayat 64. Pada Al-Quran surat Syad ayat 24 yang berbunyi artinya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Dalam ayat ini, menunjukkan bahwa orang yang melakukan kerjasama dan menunjukkan kebolehan perkongsian dan larangan untuk menjalimi mitra kongsi. Yang selanjutnya adalah surat Al-Isra ayat 64 yang berbunyi artinya, dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dari ayat ini dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian atau perwakilan dan kepercayaannya atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Landasan hukum syirkah yang kedua yaitu hadis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad yang berbunyi arti, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mishishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Azibrihan dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan ia merafakannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya, apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya. Maksud dari firman Allah ini,
Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Aku bersama mereka dengan menjaga, memelihara, dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Tapi jika ia berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan mereka dan mencabut berkah dari perniagaan mereka. Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu berkhianat kepada temannya, Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Hadis lainnya adalah dari Abdullah bin Mas'ud RA yang berbunyi arti, Abdullah bin Mas'ud RA berkata, "Aku pernah berserikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar." Pada hadis ini menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong-menolong satu sama lain. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Berdasarkan kedua hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam, dan Allah akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya, dan bantuannya. Allah akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan. Landasan hukum syirkah yang ketiga yaitu al-ijma'. Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Materi yang ketiga, macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, dan yang kedua adalah syirkah ukut atau syirkah akad. Syirkah amlak atau syirkah kepemilikan adalah pemilikan secara bersama suatu barang yang bukan disebabkan oleh adanya perjanjian atau akad di antara pihak. Contohnya adalah harta yang diperoleh dari warisan. Syirkah amlak dibagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah ijbar. Syirkah ikhtiar atau syirkah sukarela adalah syirkah yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya adalah dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang atau dua orang yang mendapatkan hibah atau wasiat di mana mereka berdua menerimanya sehingga menjadi sekutu dalam hak milik. Selanjutnya adalah syirkah ijbar atau syirkah paksa. Syirkah ijbar adalah syirkah yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Contohnya adalah menerima warisan dari orang yang sudah meninggal. Yang kedua, syirkah ukut atau syirkah akad. Syirkah ukut adalah transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Macam dari syirkah ukut ini adalah satu, syirkah al-amwal, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. 2. Syirkah al-a'mal atau syirkah abadan, yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. 3. Syirkah al-wujuh, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. 4. Syirkah al-inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. 5. Syirkah al-mufawadah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Dan yang terakhir adalah syirkah al-mudarobah, yaitu persekutuan di antara pihak pemilih modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain, perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Materi yang keempat, syarat dan ketentuan syirkah. Rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul tersebut yang menentukan adanya syirkah. Rukun syirkah menurut syariat Islam. Yang pertama adalah kedua belah pihak yang akan berakad atau akidani.
Persyaratan orang yang akan melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah dan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua adalah objek akad, yang disebut juga dengan ma'qud alaih, yang mencakup pekerjaan ataupun modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola di dalam syirkah yaitu harus halal, diperbolehkan di dalam agama, dan pengelolaan juga dapat diwakilkan. Yang ketiga adalah akad, atau biasa disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu harus adanya aktivitas yang berupa pengelolaan. Sigot dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu, yang pada hakikatnya sigot tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat. Selanjutnya adalah syarat syirkah. Syarat syirkah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama syarat lafadz. Kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Misalnya, salah satu pihak di antara keduanya berkata, "Kita berserikat untuk barang yang ini dan saya izinkan kau menjalankan dengan jalan jual beli dan lain-lain." Jawab pihak lainnya, "Saya seperti yang engkau katakan tersebut." 2. Syarat untuk menjadi anggota perserikatan yaitu berakal, balik, dan merdeka. Yang ketiga adalah syarat dari modal perkongsian, yaitu modal hendaknya berupa uang ataupun barang yang dapat ditimbang atau ditakar, contohnya beras, gula, dan lain-lain. Kedua, barang itu hendaknya dicampurkan sebelum akad, sehingga kedua barang tidak bisa dibedakan lagi. Baik, selanjutnya materi implementasi syirkah pada bank syariah. Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan menjelaskan bahwa praktek musyarakah pada perbankan syariah banyak diterapkan dalam 2 hal, yaitu pada pembiayaan proyek dan juga model ventura. 1. Pembiayaan proyek musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Yang kedua, model ventura. Pada bank-bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, penanaman modal ini dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi baik secara singkat maupun bertahap. Sebelum pembiayaan musyarakah diterima, ada prosedur yang harus dijalani oleh nasabah dalam pengajuan akad pembiayaan musyarakah meliputi 1. Kriteria nasabah adalah batasan usia. Yang kedua, analisis limasi adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui karakter dan kemampuan nasabah untuk pembiayaan yang meliputi karakter, capital, capacity, condition of economy, and collateral. Yang ketiga, scoring adalah penilaian nasabah dari semua data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, tahap prosedur pembiayaan musyarakah diterima di perbankan syariah, misalnya dengan nisbah 70% dibanding 30%, yaitu 1. Bank syariah sahibul al pertama dan nasabah sahibul al-mal kedua menandatangani akad pembiayaan musyarakah. Yang kedua, bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalani oleh nasabah. Yang ketiga, nasabah menyerahkan dana 30%. Yang keempat, pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah dan dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri. Yang kelima, hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan antar bank syariah dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Yang keenam, setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja. Dalam melakukan kerjasama, yang tidak bisa dihindari adalah adanya resiko dan juga manfaatnya. Semakin tinggi resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi manfaat yang diperoleh. Seperti contoh manfaatnya yaitu 1. Adanya pertambahan aset-aset usaha perserikatan yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Ketiga, pengembalian pokok pembayaran disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Lalu ada pula kelemahan atau resiko,
Yang ke-1 yaitu terjadi penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah yang mengelola tidak dapat dipercaya. Yang kedua, adanya kelalaian dalam mengelola baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah sehingga dana tidak digunakan sebagai nama yang tertera dalam kontrak. Baik, berikut adalah kajian syirkah musahamah. Syirkah musahamah adalah penyertaan usaha modal yang dihitung dengan jumlah lembar saham, bukan dengan nilai nominal, yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Syirkah musahamah bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang besar. Modal syirkah tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama dengan cara dijual atau masuknya pemegang saham baru dengan cara dibeli. Syirkah pada umumnya dilakukan dengan tujuan umum untuk menciptakan kesejahteraan pelakunya, sedangkan syirkah musahamah dilakukan guna menciptakan kesejahteraan umum, yakni bukan hanya pembisnis atau pemilik saham tersebut. Syirkah musahamah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Syirkah musahamah sendiri boleh dilakukan selama dengan syarat tertentu, yang tidak mencangkup seperti objek haram atau cara usaha yang diharamkan. Ulama yang memperbolehkan syirkah musahamah menentukan bahwa perpindahan kepemilikan saham harus tunduk pada kriteria atau dawabit sebagai berikut. Yang pertama, apabila harta yang disyirkahkan berupa modal yang dinilai dengan uang secara tunai, maka perpindahan kepemilikan saham dilakukan dengan cara akad sarf atau pertukaran uang. Perpindahan kepemilikan saham tersebut boleh dilakukan secara tunai atau tidak boleh dilakukan dengan cara tangguh dan keuntungan boleh diterima. Yang kedua, apabila harta yang disyirkahkan berupa hutang, maka hukum yang berlaku adalah hukum utang, yaitu utang tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dijual karena menjual piutang dilarang oleh syariah. Yang ketiga, apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagang atau manfaat, maka tidak ada halangan untuk memindah tangankan dengan cara dijual dan keuntungan boleh diterima secara tunai. Yang keempat, apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagangan, manfaat, uang, dan utang yang disatukan, maka dijadikan dasar hukum adalah dasar hukum barang dagang dan manfaat, yaitu boleh dipindah tangankan dan dijual, serta keuntungannya boleh diterima secara tunai. Nah, berikut adalah kajian syirkah mutanakisah. Musyarakah atau syirkah merupakan kerjasama dalam modal dan keuntungan, sedangkan mutanakisah yang berarti mengurangi secara bertahap. Jadi, syirkah mutanakisah atau diminishing partnership adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak lain akan bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak dengan pihak yang lain. Ketentuan dalam syirkah mutanakisah adalah di dalam syirkah mutanakisah terdapat unsur kerjasama atau syirkah dan unsur sewa atau ijarah. Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana kerjasama kepemilikan, sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan kepada salah satu pihak kepada pihak yang lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam syirkah mutanakisah merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut. Syarat dari pelaksanaan akad syirkah mutanakisah adalah masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerja sama. Yang kedua, antara pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain. Yang ketiga, dalam pencampuran pokok modal merupakan pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan objek akad tersebut. Implementasi syirkah mutanakisah pada bank syariah. Dalam pelaksanaan pembiayaan KPR atau yang disebut kredit pemilikan rumah dengan menggunakan akad musyarakah mutanakisah di bank muamalat, dalam aplikasinya, bank muamalat melakukan suatu kerjasama pembiayaan antara pihak bank dan pihak calon nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan telah disetujui, maka proses pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Prosedur yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan KPR dengan akad musyarakah mutanakisah atau bagi hasil merupakan suatu pembiayaan kongsi atau sewa, di mana dalam proses pembiayaan KPR sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Resiko yang timbul dalam musyarakah mutanakisah. 1. Resiko kepemilikan.
Dalam pembiayaan musyarakah mutanakisah, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank syariah dan nasabah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan musyarakah mutanakisah, di mana kedua belah pihak ikut mencentarakan dananya untuk membeli barang. 2. Resiko regulasi. Praktek musyarakah mutanakisah untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola musyarakah mutanakisah adalah masalah pembiayaan pajak pertambahan nilai atau PPN pada kepemilikan barang. Pengenaan PPN didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1883, di mana penyerahan barang karena pajak dan jasa kena pajak merupakan objek pajak di dalam Undang-Undang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Undang-undang ini menyetarakan bahwa segala jenis barang berwujudkan baik bergerak ataupun tidak bergerak maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN. 3. Resiko pasar. Ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Perbedaan wilayah atas kerjasama musyarakah tersebut akan menyebabkan perbedaan harga. Jadi, bank syariah tidak bisa menyetarakan harga di samping itu. Dalam pembiayaan kepemilikan, barang dengan skin musyarakah mutanakisah merupakan bentuk pembelian barang secara bersama-sama antara pihak bank syariah dengan nasabah. Keunggulan dan kelemahan musyarakah mutanakisah. Penerapan akad musyarakah mutanakisah memiliki beberapa keunggulan sebagai pembiayaan syariah, di antaranya adalah 1. Bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Karena merupakan aset bersama, maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga atas aset tersebut. 2. Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan aset tersebut. 3. Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. 4. Dapat meminimalisir resiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bangsa pasar pada perbankan konvensional. 5. Tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional dan atau fluktuasi harga saat terjadi inflasi. Sedangkan adapun kelemahan yang muncul dalam akad musyarakah mutanakisah ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan syariah adalah: yang pertama, risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembiayaan pajak, baik pajak atas tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut. 2. Berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.